Mbak Puan Maharani akan bertemu dengan Mas AHY untuk melakukan dialog, tetapi kami menghormati etika politik. Pencawapresan nama kan banyak, sudah 10. Kalau boleh saya sebut, yang kemudian ada Pak AHY, ya kan? Pak AHY, Pak apa lagi Mas? Sinyal bahwa Demokrat akan atau sudah menetapkan secara paten posisinya. Piagam kerjasama itu termasuk soal platform perubahan. Ya. Baper dipuji PDIP, Demokrat jadi penjilat Ganjar dan tinggalkan Anies. Ajakan dari Mbak Puan atau PDIP untuk melakukan pertemuan dan berbincang-bincang. Kan Mas AHY punya nilai jual yang tinggi. Kalau melihat desakan dari pihaknya Bung Andi, artinya kalau mungkin dalam waktu dekat tidak diberikan kepada Mas AHY, bisa saja ada perubahan Ya. di dalam kerjasama ini. Nah, ini kita tidak tahu. Ya, berterima kasih kepada siapapun yang menyebutkan bahwa AHY bisa diperhitungkan dan lain sebagainya. Haus kekuasaan, gelap mata, hingga tak bisa konsisten dalam dukungannya. Tipe pemimpin seperti ini adalah pemimpin yang akan melakukan segala hal demi ambisinya. Pemimpin yang demikian tidak akan mementingkan kepentingan rakyat, hanya akan mementingkan keuntungan dirinya dan partainya. Dan tetap yakin bahwa Mas AHY atau Demokrat setia dengan koalisi perubahan untuk persatuan. Memutuskan untuk mendukung Pak Anies Baswedan. Tetapi politik ini kan juga terbuka, suatu ruang dialog. Termasuk terakhir Ibu Puan Maharani menyampaikan, ya bisa saja dengan Mas Ganjar Pranowo begitu. Kemudian Mbak Puan selaku Ketua DPP Bidang Politik menanggapi hal itu. Jadi ini bukan suatu hal yang main-main, bukan godaan politik. PDIP kini makin menunjukkan sikap memberikan godaan halus kepada Partai Demokrat untuk menyatakan dukungan mereka ke Ganjar Pranowo yang diusung menjadi capres Partai Banteng itu. Bahkan, PDIP tak segan-segan menawarkan kursi cawapres Ganjar ke Ketua Umum Demokrat Agus Murti Yudhoyono. Godaan halus tersebut sempat diutarakan oleh Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto. Partai Demokrat menekankan pihaknya solid di koalisi perubahan untuk persatuan. Pernyataan ini menjadi respon atas ajakan Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto untuk ikut bergabung mendukung bakal calon presiden Ganjar Pranowo di Pilpres 2024. Syarif lalu bertanya, apakah PDIP mengakui Indonesia butuh perubahan? Oleh sebab itu, mengajak Demokrat untuk bergabung. Dia juga menyinggung pernyataan Hasto sebelumnya yang menyebut tak akan berkoalisi dengan Demokrat. Ya, Demokrat akan evaluasi Anies kalau tidak menetapkan cawapres. Kenapa? Iya, mereka maksa pokoknya untuk AHY. Bukan mengevaluasi dukungan yang menjadi poin utama. Tetapi... Ya kan, evaluasi itu kan sesuatu yang wajar dilakukan dalam waktu ke waktu. Iya, mereka maksa pokoknya untuk AHY mendampingi Anies. Dia menginginkan Mas Anies bisa segera mengumumkan siapa cawapresnya. Dengan mengajak Partai Demokrat, apakah PDI Perjuangan sudah mengakui bahwa bangsa Indonesia ini ke depan perlu perubahan dan perbaikan? Tutur Syarif. Selain itu, Hasto juga pernah mengatakan PDI Perjuangan tidak akan berkoalisi dengan Partai Demokrat. Apakah sudah berubah juga? Saat ini kami masih tetap di koalisi perubahan untuk persatuan, imbuh dia. Sebelumnya, Hasto mengatakan PDIP mengajak Partai Demokrat untuk ikut bergabung mendukung bakal calon presiden Ganjar Pranowo di Pilpres 2024. Hasto menyebut PDIP mengajak Demokrat bekerja sama dengan kerendahan hatinya. Jadi ya inilah, kami dengan kerendahan hati menawarkan satu kerjasama dengan Demokrat, ujar Hasto di kantor DPP PDIP Menteng, Jakarta Pusat hari ini. Hasto mengatakan, Ganjar sosok yang dapat diterima secara luas oleh masyarakat, sehingga layak untuk didukung. Dia menyebut elektabilitas Ganjar juga terus mengalami kenaikan. Itu menjadi buktinya. Apalagi Pak Ganjar itu sudah diterima luas. Bayangkan, baru dalam waktu 50 hari setelah diumumkan, langsung elektoralnya melejit dibandingkan yang sudah 7 bulan atau 9 bulan. Artinya,
apa yang sudah diputuskan oleh Ibu Megawati itu sejiwa dengan kehendak dan harapan rakyat, katanya. Lebih lanjut, Hasto juga mengatakan komunikasi politik juga dilakukan dengan parpol lain, termasuk Partai Gerindra, PKB, dan Golkar. Jadi komunikasi dengan partai dilakukan secara intens, baik dengan Golkar, Gerindra, Demokrat, dan PKB, ungkap Hasto. Tapi dengan situasional yang terjadi saat ini sangat dinamis dengan semua calon wakil presiden yang ada di Republik ini. Memasukkan nama AHY sebagai nominasi untuk cawapresnya Ganjar. Kami menyodorkan Mas AHY, Anies AHY. Kalau mau menang ya Anies AHY, kan begitu. Merupakan pengakuan atas ketokohan AHY. Penggiat media sosial Denny Siregar menyoroti penentuan calon wakil presiden bagi calon presiden Koalisi Perubahan untuk Persatuan, Anies Baswedan. Hal ini ditanggapi Denny Siregar dalam tayangan YouTube 2045 TV. Dalam tayangannya tersebut, Denny Siregar mengungkapkan bahwa Partai Nasdem tidak bisa sendirian dalam mencalonkan Anies Baswedan sebagai capres di Pilpres 2024 mendatang. Denny Siregar pun menyebutkan bahwa hal itu karena jumlah suara Partai Nasdem di parlemen masih tidak cukup. Menurut Denny Siregar, hal itu justru menjadi titik masalahnya. Denny Siregar pun menyinggung terkait Demokrat tetap ngotot ingin cawapres Anies dari Demokrat, dan jika tidak, maka adanya pernyataan bahwa Demokrat akan keluar koalisi. Hal itulah yang membuat Denny Siregar mengatakan koalisi pengusung Anies Baswedan kemungkinan akan bubar. Dan imbasnya yaitu pada Anies Baswedan gagal jadi capres, apalagi presiden. Disinilah titik masalahnya. Demokrat tetap keras kepala bahwa calon wakil presiden Anies Baswedan haruslah dari Demokrat. Itu kalau Nasdem ingin berkoalisi dengan mereka. Kalau enggak, Demokrat akan keluar dari koalisi dan Koalisi Perubahan akan bubar pastinya. Dan Anies gak mungkin dicalonkan jadi presiden, tutur Denny Siregar. Lebih lanjut, Denny Siregar juga mengatakan bahwa Demokrat juga tidak main-main. Bahkan, Denny Siregar juga menyebut kalau Demokrat sudah main mata dengan PDIP. Demokrat juga nggak main-main. Mereka sudah main mata dengan PDI Perjuangan. Buat Demokrat kali ini, AHY harus menjabat. Entah itu jadi calon wakil presiden dari Anies Baswedan atau jadi menteri di Ganjar Pranowo, ungkap Denny Siregar. Pendukung Ganjar Pranowo ini juga menyebut bahwa PDIP pun turut menggoda Nasdem.